Haleluya. Sukacita menjumpai Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Saat ini kita mau masuk kembali di dalam ibadah online kita bersama-sama. Saya akan bacakan satu ayat firman Tuhan di dalam Mazmur 91 ayat 1 sampai 2. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Tetap mempercayai Tuhan di dalam kondisi apapun yang kita hadapi. Allah kita yang hebat, Allah kita yang luar biasa. Mari Bapak Ibu, sama-sama kita bersatu di dalam doa. Kita tundukkan kepala dan kita mau masuk di dalam hadirat Tuhan. Allah Bapa yang besar, Allah yang kuasa, pencipta langit dan bumi, Allah yang mengetahui seluruh kehidupan kami Tuhan, Allah yang tidak pernah berkesudahan kasih setianya sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Bapa yang mengubahkan kami, Bapa yang menguatkan kami, Bapa yang mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Pada saat ini kami mau berdoa biar semua jemaat-Mu, umat-Mu dalam segala keberadaan mereka, tangan Tuhan tetap menyertai mereka. Tangan Tuhan tetap memegang mereka. Tangan Tuhan tetap menolong mereka. Terima kasih Tuhan, kami juga mau berdoa bagi bangsa Indonesia di dalam masa-masa COVID pandemi ini Tuhan. Di dalam keadaan-keadaan perekonomian Indonesia, Engkau Allah yang kreatif yang memberikan hikmat pengetahuan bagi seluruh rakyat Indonesia. Di dalam mereka memiliki Tuhan memperbaharui dalam kehidupan ekonomi mereka. Tuhan tolong bangsa kami di dalam kehidupan perekonomian bangsa kami supaya semuanya boleh dipulihkan ya Tuhan. Baik di dalam pertahanan, keamanan, ekonomi dan budaya, semua boleh dipulihkan ya Tuhan, semua boleh berjalan dengan baik kembali ya Bapa. Di masa-masa new normal ini Tuhan, pembaruan-pembaruan boleh terjadi atas bangsa kami. Kami juga Tuhan berharap Tuhan untuk setiap bangsa kami boleh terus mencari wajah Tuhan, boleh terus berseru-seru kepada Tuhan, sehingga mereka boleh melihat kuasa Tuhan yang besar dan ajaib terus dinyatakan atas bangsa kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa, berkati setiap hamba-hamba Tuhan dimanapun berada yang memberitakan kebenaran firman Tuhan, dan firman itu yang terus menguatkan setiap umat Tuhan. Firman Tuhan yang terus menguatkan setiap umat Tuhan dalam segala keberadaan kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami berdoa buat pelayanan misi, mereka boleh terus memberitakan kebenaran firman Tuhan baik di desa maupun di kota ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, Kau mengurapi kami semua Tuhan, dan firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini Tuhan boleh memberikan penyegaran bagi jiwa kami, hati kami dan roh dan kehidupan kami ya Tuhan. Kami siap ya Bapa untuk masuk di dalam ibadah kami ya Tuhan pada hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mau bersyukur dan berterima kasih buat kebaikan Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang luar biasa buat kita semua. Amin. Kita mengangkat pujian, kita mau masuk gerbangnya dengan hati yang bersyukur, halamannya dengan puji-pujian. Haleluya. Halaman
kita menikmati hadirat lebih lagi bersamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Bapa. Terima kasih, Engkau yang mengasihi kami Tuhan. Kau Allah yang
Jemaat GBI Pelita Immanuel. Sebelumnya mari kita sama-sama berdoa untuk mempersiapkan hati kita untuk menyambut kebenaran firman. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan. Hari ini bukanlah suatu kebetulan Kau mempertemukan kami melalui ibadah online di GBI Pelita Immanuel ini. Tuhan, kami saat ini mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau yang membuat hati kami terbuka, dan Roh Kudus mari berbicara lebih lanjut dalam hati kami, membuat kami semakin mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu, membuat kami Tuhan mengerti apa yang harus kami lakukan dalam pergumulan kami, dalam apapun yang kami butuhkan. Engkau adalah jawaban. Ya Bapa, kami berdoa kiranya Engkau sendiri yang berbicara, dan hamba-Mu menyerahkan segala sesuatunya kepadamu. Sembunyikan hamba-Mu ini di balik kasih-Mu, di balik kuasa-Mu, biar hanya kata-kata-Mu saja Tuhan, kata-kata yang sederhana, yang mudah dimengerti, yang disampaikan kepada jemaat, dan berikan kepada jemaat yang mendengarkan hati seorang murid, telinga yang mau mendengar kebenaran firman-Mu dan mengaplikasikannya dalam hidup. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami memulai khotbah hari ini. Haleluya. Amin. Saudara, sekali lagi saya mengucapkan shalom. Ya, ini baru pertama saya khotbah di GBI Pelita Immanuel ini. Tema khotbah hari ini adalah mengenai tahan krisis, bukan anti krisis. Ya, jadi kita semua tahu bahwa kita semua nggak mengharapkan adanya krisis, betul ya? Kita berharap bahwa semua aman-aman, ya, semua tenang, tapi tidak bisa kejadian seperti itu. Pandemi virus corona itu membuktikan bahwa semua orang pasti mengalami krisis. Apapun statusnya, apapun keadaannya, apapun latar belakang pendidikannya, agama apapun dia, termasuk Kristen. Orang-orang Kristen pasti akan mengalami krisis. Ya, kita tidak anti krisis. Ya, yang kita bisa lakukan adalah untuk bisa bertahan dalam krisis. Nah, jadi krisis itu bisa menimpa siapapun, ya, menimpa suatu bangsa, bahkan bisa menimpa setiap individu. Dan kita sudah melihat juga bagaimana di luar negeri itu virus corona ini sudah menyebar ke semua negara. Tidak ada yang anti, ya. Semua pandemi ini membuat krisis di mana-mana, krisis sosial, krisis ekonomi, krisis macam-macam itu dimunculkan di situ. Tetapi krisis itu bisa juga memberikan kesempatan. Jadi krisis itu bisa membawa ketakutan, krisis itu bisa membawa kekhawatiran, ya, banyak hal bisa terjadi. Tetapi krisis itu juga ternyata bisa memberikan kesempatan untuk kita datang kepada Tuhan. Pilihan meresponinya ada di tangan kita. Saudara, sebagai suatu bangsa, kita ambil contoh bangsa Israel, bangsa pilihan Tuhan, milik Tuhan, itu pun tidak lepas dari krisis. Sejak mereka diperbudak 400 tahun di Mesir, itu krisis. Waktu mereka keluar dari Mesir, kemudian mereka dikejar oleh tentara Firaun, itu krisis. Saat mereka menghadapi halangan laut, mereka harus seberangi, itu krisis. Saat mereka di padang gurun, kelaparan, kehausan, itu krisis. Saat mereka keliling di padang gurun 40 tahun, itu krisis. Yang dihadapi oleh bangsa Israel dari sejak mereka keluar dari perbudakan, terus ada krisis. Ya, jadi tidak ada kehidupan yang tidak mengalami krisis. Ya, bangsa Israel mengalami krisis, tapi kalau kita melihat bahwa krisis itu diizinkan Tuhan untuk memproses bangsa Israel untuk takut akan Tuhan. Ya, kalau kita baca Kejadian, kita mengerti bahwa bangsa Israel rupanya setelah sekian lama diperbudak, setelah sekian lama tidak mengenal Tuhannya dengan benar, kemudian mereka diajar melalui proses dalam mengalami krisis ini. Mereka dibuat untuk takut akan Tuhan, mengenal kuasa Tuhan dan kebaikan Tuhan, bertumbuh di dalam iman percaya mereka pelan-pelan, ya, melalui proses krisis itu.
Dan pada akhirnya satu hal yang Alkitab catat saat di Yosua, saat mereka melakukan penaklukan, itu adalah di Yosua 21 ayat 45 dikatakan, dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya terpenuhi. Krisis tidak menggagalkan rencana Tuhan. Ya, jadi semua janji-janji Tuhan itu dipenuhi. Ya, tapi bukan artinya tidak melalui krisis. Janji-janji Tuhan itu digenapi saat mereka mengalami proses, saat mereka bertumbuh, ya, dan kemudian saat mereka benar-benar sungguh mengenal Tuhannya, mereka melihat kuasa Tuhan dinyatakan. Dan bagaimana kalau krisis itu dihadapi oleh individu? Ya, kalau kita tadi melihat bangsa, Indonesia pun juga sedang mengalami itu. Ya, kita harus berdoa untuk Indonesia, ya, supaya krisis ini melalui proses krisis ini semua balik kepada Tuhan, semua mengandalkan Tuhan. Udah nggak bisa lagi ngandalin siapa-siapa, mengandalkan kekayaan atau apapun, semua kena, semua mengalami pandemi ini. Semua lagi ada yang di rumah, ada yang bekerja dan dampaknya juga kita ngalamin semua. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan percaya bahwa janji Tuhan tidak ada yang gagal, walaupun ada krisis. Ya. Kita sekarang coba melihat bagaimana krisis itu menimpa individu. Ya, mari kita coba baca di Alkitab, ya, di 2 Korintus 4 ayat 7 sampai 11. Saya bacakan, ya. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Garis bawahi, tetapi harta, garis bawahi harta. Terus, tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, garis bawahi tanah liat, ya. Rasul Paulus ini yang menuliskan surat kepada jemaat di Korintus yang kedua ini, menuliskan untuk memperlihatkan sebuah kualitas hidup yang tahan krisis. Saudara, kalau saudara baca perlahan-lahan, ya, di ayat 8 dan 9, ini yang dialami oleh Paulus. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kelihatan, ya, paradoksnya, ya. Di satu sisi udah dihempaskan, namun tidak binasa. Udah habis akal, tapi tidak putus asa. Dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Ini menunjukkan kualitas dari Paulus yang tahan krisis. Dia mengalami krisis. Ini krisis yang dialami oleh Paulus, ya. Dan bukan krisis yang biasa. Ini benar-benar suatu penderitaan buat Paulus. Tapi bagaimana dia mengalami semua hal yang menyakitkan itu, tapi dengan melihat dari perspektif yang positif. Oke, ada 3 prinsip kunci untuk dapat tahan krisis melalui ayat ini. Yang pertama adalah ayat 7, kita baca, ya. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat. Harta. Kalau kita bicara harta di sini di ayat 7 ini sebenarnya mengacu kepada di ayat sebelumnya, di ayat 6, ya. Dikatakan, sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Ya, ini harta yang dimaksud di ayat 7 itu mengacu ke sini. Terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah. Hal ini juga dipertegas di ayat 4b. Dikatakan bahwa mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Jadi terang kemuliaan Allah itu adalah gambaran Allah sendiri. Dan itu yang dikatakan di ayat 7, tetapi harta ini kami punyai, kita miliki harta itu. Jadi kita punya terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah. Saya yakin bahwa GBI Pelita
Immanuel ini juga mewakili itu. Pelita Immanuel, terang kemuliaan Tuhan. Ya, jadi terang kemuliaan Tuhan, terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah itu adalah harta kita. Ya, jadi ini adalah kekayaan harta yang dimiliki oleh orang-orang Kristen yang harus dipertahankan apapun harganya. Ya, ini yang kita harus mengerti benar-benar bahwa apa dikatakan di ayat 7, tetapi harta ini kami punya dalam bencana tanah liat supaya nyata bahwa kekuatan yang berlimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Artinya itu harta itu akan membawa kekuatan yang berlimpah-limpah dan itu harus kita miliki. Ya. Dan prinsip yang kedua dikatakan di ayat 7 tadi, tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat. Bejana tanah liat ini adalah bicara mengenai bejana yang waktu zaman itu adalah dianggap tidak berharga, ya, dan mudah pecah, mudah sekali dia remuk. Ya. Jadi prinsip yang kedua adalah bejana kita sangat rapuh, tetapi ajaib. Bagaimana ajaibnya? Kita lihat ya. Dalam konteks ini bejana tanah liat itu menyiratkan sesuatu yang tidak berharga dan lemah, ya. Tidak berharga merupakan kontras terhadap harta. Tadi dibilang ada harta dan dikatakan ada bejana tanah liat, kontras, ya. Terus dikatakan juga tidak berharga merupakan kontras terhadap harta, sedangkan lemah merupakan kontras terhadap kekuatan Allah. Ya, bejana yang mudah remuk, mudah hancur, itu kontras dengan kekuatan Allah. Dan harta kita, kemuliaan Tuhan itu ada dalam bejana tanah liat yang mudah hancur, yang rapuh. Kalau kita lihat di dalam ayat 8 tadi ya, dikatakan ini adalah kerentanan Paulus ya saat menjalankan pelayanan misinya waktu itu. Ya, dia ceritain bahwa dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Ini bejananya ini ditindas, tapi tidak terjepit. Kami habis akal, ini bejana habis akal, tapi tidak putus asa. Bejana ini dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Bejana ini dihempaskan, namun tidak binasa. Kenapa? Kalau kita kan tadi lihat, dikatakan bejana itu kan barang yang tanah liat ya, mudah hancur, lemah. Itu menunjukkan bagaimana Paulus merasakan hidupnya, pelayanannya itu, bahwa dia melakukan itu semua kekuatannya dari Allah asalnya, sehingga Paulus tidak pernah sampai pada kata menyerah, dan bahwa kuasa Tuhan yang menolong dan melepaskan berulang-ulang dan menyelamatkan, sehingga tidak ada kata putus asa. Itu ajaibnya bejana ini. Itu ini, bahwa di dalam tubuh kita yang lemah ini, yang tidak ada apa-apanya ini, ya, itu ada kemuliaan Allah yang membawa kekuatan dan yang memberikan pertolongan, sehingga kita tidak menyerah. Jadi yang pertama, prinsip pertama tadi adalah isi lebih berharga daripada kemasan. Yang kedua, kemasan bejana itu rapuh, tapi ajaib. Kenapa ajaib? Karena dia tidak bisa dipecahkan ternyata, kalau ada kemuliaan Allah di dalamnya. Ya, jadi bejana tanah liat kita bisa saja hancur, ya, melalui penderitaan, melalui kesukaran, tetapi tetap bisa dibentuk lagi dan semakin sempurna, memancarkan kemuliaan Allah. Bejana kita ini bisa hancur, tapi yang muncul adalah kemuliaan Allah yang ada di dalamnya. Ingat bahwa Tuhan itu adalah Sang Penjual. Ya, dia bentuk tanah liatnya. Kalau kita rusak, tanah liatnya yang dibentuk lagi rusak, dibalik lagi dengan bentuk yang lain yang bisa memunculkan kemuliaan yang lebih baik. Ya, pengalaman Paulus itu menguatkan jemaat Korintus untuk bangkit kepercayaannya kepada Kristus. Itu yang dilakukan, ya. Dan itu yang membuat kita harus ingat bahwa di tengah kelemahannya Paulus ini, Paulus itu menunjukkan bahwa kemuliaan Tuhan itu ada di dalamnya yang membuat dia kuat. Ya, jadi
Itu yang mau disampaikan oleh Paulus melalui ayat ini. Dan yang ketiga, prinsip yang ketiga, Tuhan tidak mengizinkan krisis menghentikan rencana Allah pada kita. Ya, sehebat apapun krisis yang kita alami, rencana Allah tidak pernah gagal karena rencananya lebih kuat dari krisis. Rencana Allah harus digenapi dalam hidup kita. Paulus tetap melakukan pelayanannya karena rencana Tuhan harus terjadi. Seperti bangsa Israel ngalamin banyak krisis, tetapi pada akhirnya janji Tuhan yang dipenuhi. Janji Tuhan terpenuhi semua. Ya. Jadi justru di tengah kelemahan Paulus mengalami kesetiaan Allah yang senantiasa menyegarkan dan menguatkannya. Ya, jadi kita jangan pernah mundur karena adanya krisis. Ya. Karena adanya tantangan kita jangan pernah mundur. Ya. Ingat bahwa Allah dimuliakan melalui proses hidup kita. Krisis boleh terjadi, tapi kemuliaan Tuhan ada di dalam kita, dan kemuliaan Tuhan itu harus terpancar. Jadi prinsip yang pertama tadi dikatakan adalah isi lebih berharga daripada kemasan. Bejana tanah liat kita ini adalah bencana yang rapuh, tetapi ajaib karena ada kemuliaan Tuhan di dalamnya. Dan rencana Tuhan itu tidak pernah gagal walaupun dalam krisis. Ya, jadi jangan pernah mundur. Jadi ini adalah kualitas seorang Rasul Paulus yang kita harus tahu juga bahwa terang kemuliaan Allah itu, harta itu juga ada dalam diri kita. Ya, jadi kita ini sebagai orang-orang yang percaya Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, itu harus mengerti bahwa kita punya terang dalam terang kemuliaan Allah dalam diri kita. Nah, itu yang harus kita terus perkuat. Ya, pastikan itu manusia rohani kita itu lebih kuat daripada tekanan krisis yang di luar. Kekuatan manusia rohani terletak pada keyakinan kita akan panggilan Tuhan dalam hidup kita. Ya. Yang kedua, keselamatan. Kita yakin bahwa kita memiliki keselamatan dan hidup kekal yang sudah diberikan Kristus. Yang ketiga, kita yakin bahwa kuasa Injil yang adalah kekuatan Allah menyelamatkan setiap orang percaya. Dan kita yakin bahwa firman Tuhan itu selalu menyertai. Penyertaan Tuhan itu ada. Jadi kita yakin dengan panggilan kita, kita yakin dengan keselamatan kita, kita yakin dengan kuasa Injil yang merupakan kekuatan kita, dan kita yakin akan penyertaannya. Itu yang akan membuat manusia rohani kita semakin kuat dari hari ke hari. Ayat 10 dan 11 kita baca, kami senantiasa membawa kematian Yesus, garis bawah ya, membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Kematian Yesus ini bukan bicara tentang saat kematian Yesus. Kalau kita lihat bahasa aslinya itu adalah necrosis. Ya, kalau dalam bahasa Inggris dikatakan the dying of Jesus. Artinya proses penderitaan yang membawa kepada kematian Yesus. Itu yang dibawa oleh Rasul Paulus. Ya, dikatakan di sini kami senantiasa membawa kematian Yesus dalam tubuh kami. Itu yang juga kita bawa. Penderitaan Yesus. Kita tahu bagaimana Yesus menderita sampai dia mati di kayu salib. Bagaimana penderitaan yang di luar akal manusia itu bisa dialami. Ya, tapi supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Jadi kita juga membawa kemuliaan Tuhan itu. Kita tahu bahwa Tuhan Yesus tidak terus mati. Dia bangkit. Dia nyatakan kemuliaannya. Dan itu yang kita lagi bawa dalam tubuh fana ini. Bahwa kemuliaan Kristus ada dalam kita. Dan apapun yang kita alami, kita harus memancarkan kemuliaan Kristus itu. Ya, itu kualitas yang harus kita punya untuk tahan uji. Tujuan dari semuanya ini adalah agar Kristus nyata memancar dalam hidup kita. Ya, jadi kita harus hargai Injil ini, mengizinkan krisis untuk menyatakan kemuliaan Kristus di dalam hidup kita kepada orang lain. Oke. Jadi mengerti ya, prinsip-prinsip untuk tahan krisis adalah ada 3 tadi. Ya. Dan kemudian bagaimana kalau kemudian krisis datang? Apa yang harus kita lakukan? Kita punya kualitas, ya. Kita mau meningkatkan kualitas manusia rohani kita. Ya.
kita mau pegang prinsip itu. Kita tahu, sadar bahwa kita ini rapuh, tapi ada kemuliaan Allah dalam diri kita, bahwa rencana Tuhan tidak gagal. Tapi selalu dalam menghadapi sesuatu kita biasanya kaget dulu, betul ya? Kalau kita ngadapin krisis, datang nih tahu-tahu krisis, kita kadang-kadang gamang, ya istilah apa gamang itu ya? Maksudnya bingung dulu. Ya kadang-kadang butuh 1-2 hari untuk kemudian kita sadar ya bahwa kita memiliki Tuhan. Tapi awal-awal mungkin kita akan kemudian bisa melakukan tindakan-tindakan yang yang tidak sesuai kebenaran firman. Ya, bisa saja kita takut, bisa saja kita khawatir. So, itu manusiawi ya, tapi ada caranya untuk kita bisa mengatasi itu, karena di Alkitab dikatakan semua yang kita butuhkan untuk mengatasi kekhawatiran dan mengatasi kecemasan. Karena ya memang krisis itu mendatangkan ketakutan dan mendatangkan juga kekhawatiran banyak hal. Tetapi krisis itu juga adalah proses untuk kita bertumbuh. Artinya kita harus bertumbuh. Bagaimana caranya? Ada beberapa tips. Kalau saya mengalami krisis, ya dalam hal apapun, dalam pekerjaan, dalam saya ada satu kesaksian. Saya ini 26 tahun kerja di asuransi, ya mulai dari clerk sampai saya kemudian bisa memegang jabatan cukup tinggi, ya, dan saya membuat semua prosedur, saya membuat semua aturan main, saya men-set up satu departemen dari tidak ada menjadi ada. Itu adalah yang saya lakukan. 26 tahun saya bekerja dan saya merasa nyaman. Ya, dan saya merasa kadang-kadang merasa benar sendiri. Ya, dan Tuhan kemudian izinkan saya untuk mengalami krisis. Ya, dan saya bersyukur karena melalui itu saya jadi sadar lagi bahwa saya ini selama ini ngandalin diri sendiri. 26 tahun saya mengandalkan diri sendiri. Saya kenal Tuhan, tapi saya merasa pikiran saya yang membuat saya bisa seperti itu. Di akhir-akhir waktu di saat saya sedang di jabatan yang tinggi, saya merasa seperti itu. Dan Tuhan izinkan krisis terjadi. Saya kemudian dipaksa untuk pensiun dini karena umur. Kemudian 2 tahun saya tidak ada pekerjaan. Saya pikir, wah, saya mudah dapat pekerjaan dengan pengalaman, dengan semua yang saya sudah lakukan. Ternyata enggak loh, 2 tahun. Wah, itu mulai sedikit goyang. Tapi saya bersyukur bahwa saya terus diingatkan melalui orang yang terdekat, istri, semua ingatin, semua mensupport dan membuat saya untuk kembali lagi ingat bahwa ini ada suatu proses. Ya. Dan melalui proses itu kemudian saya bisa bangkit lagi. Kemudian saya mulai lagi menata hidup saya. Saya sempat sakit saat itu, sempat masuk rumah sakit, sempat irama jantung saya bermasalah. Tapi dengan kemudian saya mulai perlahan-lahan bangkit, mulai balik lagi kepada apa yang selama ini saya yakini, kebenaran firman, dan itu mengubahkan saya. Saya kemudian diizinkan Tuhan, puji Tuhan, saya dapat pekerjaan setelah 2 tahun kosong ya, dan saya melihat segala sesuatunya berbeda, bahwa Tuhan itu di atas segala-galanya, bahwa saya bisa itu karena Tuhan. Ya, dan itu saya bersyukur itu bisa saya saksikan dan bisa menjadi berkat buat yang lain untuk mengerti bahwa kita hidup itu untuk memancarkan kemuliaan Tuhan, bukan diri kita, bukan nama kita. Kita bisa mengalami banyak hal. Proses yang terjadi itu membuat kita untuk kembali kepada Tuhan. Ya. Nah, selama saya mengalami itu, saya ada beberapa ayat-ayat yang mungkin akan menjadi tips ya buat Bapak Ibu sekalian yang mendengar, yang kiranya ini bisa bermanfaat. Yang pertama, bagaimana saat kita menghadapi krisis datang, waduh, kita harus apa? Yang pertama, ini tidak mudah ya. Saya bawakan juga ayat-ayatnya. Yang pertama adalah bersukacita dan bersyukur senantiasa. Tidak mudah ya, tapi saya kemudian merenungkan firman dan saya kemudian mendapat satu rema.
Kita lihat di Filipi 4 ayat 4 sampai 7. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saudara, kalau kita baca ini tanpa tahu konteksnya, kita akan pikir, wah ini mah cuma tulisan aja, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan dengan ucapan syukur. Tapi kalau kita lihat konteksnya, bahwa ini dinyatakan Paulus saat Paulus di dalam penjara, saat dia dibelenggu, saat dia nggak tahu apa yang akan terjadi dalam diri dia, tapi dia bisa berkata, bersukacitalah senantiasa. Wah, waktu saya mendengar kebenaran ini membuat saya, ternyata sukacita itu tidak ditentukan keadaan. Sukacita itu ditentukan oleh adanya kasih Tuhan dalam diri kita, adanya kemuliaan Tuhan. Itu sudah ada. Kemuliaan Tuhan ada dalam kita. Kita kadang tidak menyadarinya. Ya, bersukacitalah, dan tadi dikatakan, nyatakan segala keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ucapan syukur jangan pernah lepas dari bibir kita. Karena hari-hari, tiap hari kita itu dipelihara Tuhan. Kita harus mengucap syukur senantiasa. Dikatakan juga di dalam ayat selanjutnya di ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ya, pikirkan itu. Pikirkan semua kebaikan Tuhan. Karena semua yang kita baca, semua yang kita renungkan dari firman Tuhan itu semua tentang kebaikan Tuhan. Ya. Yang kedua, sadar bahwa kita punya roh Tuhan di dalam kita. Nantikanlah dia. Ya, jadi sebab krisis itu bisa buat kita benar-benar ketakutan. Bukan takut, ketakutan, ya. Dan itu bisa melemahkan kita. Kita lihat ayatnya di 2 Timotius ayat 1 sampai 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membagikan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Ya, itu ketertiban dalam bahasa Inggris yang dikatakan a sound of mind, akal budi. Ya, jadi di dalam kita sudah diberikan Allah itu roh yang membagikan kekuatan, kasih, dan akal budi. Jadi nantikanlah dia. Di Yesaya 40 ayat 31 dikatakan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Nantikanlah Tuhan. Jadi kita punya roh dan kita sadar, dan nantikanlah Tuhan. Tuhan pasti akan bertindak. Kalau kita punya pengertian seperti itu, kita akan mempunyai kekuatan untuk hadapi krisis. Ya. Yang ketiga, perkuat kasih kita kepada Tuhan dan kepada sesama. Ya. Ayatnya di 1 Yohanes 4 ayat 18. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut ia tidak sempurna di dalam kasih. Jadi kasih kita itu akan mengalahkan, bahkan bukan mengalahkan aja, melenyapkan ketakutan. Ya. Kasihnya itu ada kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama. Artinya tetap kita dekat sama Tuhan, tetap kita berbuat baik. Ya, adanya krisis bukan artinya kita tidak melakukan perbuatan baik, menghalangi kita melakukan perbuatan baik. Tidak, tapi kita tetap harus berbuat baik. Ya, karena ada kasih di dalam kita. Kasih itu kasih yang selalu mau memberi. Ya, jadi jangan sampai kita kehilangan kasih dalam krisis. Yang keempat, tinggal dalam damai sejahtera Tuhan. Ternyata damai sejahtera itu sudah diberikan kepada kita. Ya, kita hanya perlu minta Roh Kudus nyatakan. Jadi kadang-kadang kita panik dulu waktu krisis. Tapi ingat bahwa kita ini ada dalam damai sejahteranya Tuhan. Ayatnya di Yohanes 14 ayat 27 dikatakan, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahteraku ku berikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Ya, kita pasti bisa melalui krisis. Ya, pasti. Karena kita ada damai sejahtera. Ingatkan selalu bahwa
kita sudah diberikan damai sejahtera oleh Tuhan. Pilihannya ada di kita. Kita mau berserah kepada ketakutan yang membuat kita tidak bisa dekat sama Tuhan, atau kita mau dekat sama Tuhan dan merasakan damai sejahtera, merasakan sukacita. Ya, saudara, krisis pasti akan terjadi dalam hidup kita. Tapi bagaimana kita bisa tahan dalam krisis? Jadi Kristen bukan artinya anti krisis. Jadi Kristen artinya kita tahan krisis. Kenapa? Karena kita punya kemuliaan Allah di dalam diri kita. Kita punya Yesus. Kita menjadi anaknya Tuhan Yesus. Ya. Dan kita mengerti bahwa krisis itu tidak akan menggagalkan janji-janji Allah. Rencana Allah pasti digenapi. Ya. Jadi kita harus jadi pribadi yang dewasa. Seperti dikatakan di Roma 8 ayat 28 bahwa semua kejadian ini, kita lihat ya di Roma 8 ayat 28 dikatakan kita tahu sekarang. Kalau dikatakan kita tahu sekarang, dulu kita nggak tahu. Sekarang kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kasih Tuhan. Ya, dan kita tahu bahwa segala sesuatunya yang kita lakukan itu Allah turut bekerja. Krisis yang kita hadapi, pergumulan yang kita hadapi, ingat bahwa penyertaan Tuhan ada. Dia tidak tinggalkan kita dan tidak biarkan kita. Pertama, 3 prinsip untuk tahan krisis. 1, isi lebih penting dari kemasannya. 2, bejana kita rapuh tetapi ajaib. 3, Tuhan tidak pernah mengizinkan rencananya gagal. Ya, dan tips-tips yang ini ayat-ayat yang saya yang saya selalu renungkan, yang saya selalu coba dalami itu untuk membuat saya kuat ya dalam menghadapi krisis itu. Pertama, bersukacita dan bersyukur senantiasa. Sadar bahwa kita punya roh Tuhan di dalam kita. Perkuat kasih kita kepada Tuhan dan sesama, dan tinggal dalam damai sejahtera Tuhan. Demikian khotbah hari ini, kiranya itu jadi berkat. Sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk semua berkat-berkat-Mu. Terima kasih untuk segala karunia-Mu. Terima kasih untuk segala kebenaran-kebenaran firman-Mu. Tuhan, hamba-Mu berdoa agar kiranya apa yang sudah disampaikan itu menjadi berkat bagi jemaat GBI, Pelita, Immanuel, agar mereka mengalami pertumbuhan di dalam iman mereka. Mereka bangkit di tengah-tengah krisis. Mereka tahu bahwa mereka punya terang kemuliaan Allah di dalam diri mereka. Bahwa mereka mungkin akan mengalami banyak hal dalam krisis, tapi mereka tidak pernah akan kehilangan kemuliaan Allah. Ya, kiranya melalui semuanya ini mereka tetap memancarkan terang kemuliaan Allah itu pada banyak orang, dan menjadi kesaksian bahwa anak-anak Tuhan itu tidak pernah ditinggalkan oleh Engkau Tuhan. Ya Bapa, kami berdoa agar kiranya jemaat GDI Pelita Immanuel ini terus mengalami terobosan dalam hidup mereka, mengalami kasih-Mu yang luar biasa. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang mengalami jalan buntu Engkau berikan jalan keluar ya Bapa. Dan yang mengalami hal-hal yang berat Tuhan Yesus, Engkau tolong, Engkau ingatkan bahwa Engkau menyertai mereka, mengangkat beban itu bersama-sama. Tuhan Yesus, Engkau adalah kekuatan kami, Engkau adalah pertolongan kami, Engkau adalah keselamatan kami, Engkau adalah segala sesuatunya bagi kami. Tuhan Yesus, buat kami untuk memiliki manusia rohani yang kuat, yang mengerti akan semua kebenaran-kebenaran firman-Mu itu akan terjadi. Tuhan Yesus, Kau pimpin langkah kehidupan kami lebih lanjut. Dan kiranya ya Bapa, kami senantiasa terus melekat kepada-Mu, terus dekat dengan Engkau Tuhan Yesus. Terus Tuhan memiliki hubungan yang erat dengan Engkau. Bahkan di tengah krisis pun kami selalu mau terus dekat dengan Engkau. Engkau Allah yang peduli, Engkau Allah yang tidak akan membiarkan, tidak meninggalkan kami. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Hamba-Mu selesai berbicara Tuhan, kiranya Roh Kudus Engkau yang mengambil alih, Engkau yang berbicara lebih lanjut kepada setiap pribadi yang mendengar. Dan Yesus, kami berdoa untuk Pendeta Hengki Pumus Tuhan. Engkau lihat hatinya yang mengasihi jemaat, yang mengasihi pelayanan, yang mengasihi Engkau begitu rupa Tuhan. Tuhan, Engkau tolong Tuhan pelayanannya. Engkau tolong segala sesuatu yang dibutuhkannya Tuhan untuk menjangkau jiwa.
untuk merawat jiwa-jiwa. Tuhan, berikan pengurapan yang daripadamu Tuhan, untuk mengurapi hamba-Mu ini, untuk terus naik dan tidak turun Tuhan, dan untuk terus mengalami terobosan dalam hidupnya Tuhan, dalam hidup pelayanannya. Engkau berikan ketahanan yang daripadamu Tuhan dalam menghadapi berbagai hal. Berikan kepadanya kasih yang lebih lagi Tuhan, untuk mengasihi Engkau dan mengasihi sesama. Tuhan Yesus, Engkau sertai Tuhan pelayanannya dengan tanda-tanda heran yang daripadamu. Engkau berikan kuasa yang daripadamu Tuhan, dan kasih-Mu Tuhan biar terpancar Tuhan, menjangkau semua jemaat-Mu, bahkan orang-orang di sekitar kami, sekitar tempat ini Tuhan Yesus. Dan kiranya ya Bapa, Engkau berkati Pak Hendy terus bersama dengan keluarganya. Engkau berkati berlimpah Tuhan. Engkau tolong apapun yang menjadi kebutuhannya. Dan Engkau sendiri Tuhan yang akan membawa dia Tuhan terus naik Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk hari ini. Kami berdoa agar kiranya pertemuan kami ini sungguh menjadi berkat dan mempermuliakan nama. Tuhan Yesus, segala puji, hormat, kemuliaan kami kembalikan kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu, kita akan akhiri dan kita akan terima berkat dari Tuhan. Kiranya Allah memberkati dan melindungi engkau. Kiranya Allah menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Kiranya Allah menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Kiranya berkat Allah yang luar biasa, penyertaan yang dahsyat, senantiasa menyertai engkau di dalam masa-masa yang sulit, di dalam masa-masa yang penuh dengan sukacita, di dalam keadaan apapun. Allah terus menyertai engkau, memberkati engkau, memberkati keluargamu. Kiranya berkat yang daripada Allah, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita, dan kuasa Roh Kudus penyertaannya terus ada menyertai kita sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya katakan amin. Inilah saatnya perkenanan-Mu nyata atas kami umat-Mu, kebaikan-Mu, kemurahan-Mu datang bagiku. Inilah saatnya perkenanan-Mu, lawas setiap kami umat-Mu, kebaikan-Mu, kemurahan-Mu sungguh nyata, melimpah bagi